Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali kita sharing sedikit tentang kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya, eh, terkait dengan keputusan bersama nomor 3 tahun 2021. Untuk versi Kemendikbudnya ini keputusan bersama nomor 3, tentu bersama-sama dengan kementerian lainnya, paling tidak dengan 3 kementerian lain, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari keputusan bersama tersebut kita bisa sharing ya, kita bisa kaji tentang ketentuan pokoknya, apa saja sih poin-poin penting yang diputuskan oleh pemerintah menghadapi tahun ajaran baru 2021 dan 2022. Yuk kita lihat. Yang pertama, tahun 2021-2022 nanti, pemerintah sudah mengizinkan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Tentu dengan terbatas, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, tentu dengan berbagai macam prasyarat, ya, berbagai macam kondisi, berbagai macam persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah, siswa, dan juga orang tua. Terutama sekolah ya, karena sekolah harus mengkondisikan banyak hal. Pembelajaran tatap muka ini tidak seperti pembelajaran tatap muka normal seperti biasanya, akan diperlukan banyak penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pembelajaran tatap muka atau datang ke sekolah. Tapi juga pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan. Artinya apa? Pemerintah menganjurkan atau mengkondisikan sekolah untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran secara hybrid, ya, yaitu kombinasi antara pembelajaran jarak jauh, daring dalam jaringan online atau virtual, dikombinasikan dengan pelajaran tatap muka yang tadi dilaksanakan secara terbatas. Nah, tidak hanya itu, justru pemerintah mewajibkan, ya, sebagai proses transisi dari pembelajaran jarak jauh karena pandemi, lalu kita masuki masa baru atau era kenormalan baru di masa pandemi ini, sehingga proses tatap muka harus dilaksanakan dan wajib bagi sekolah yang gurunya dan tenaga pendidikannya, para pegawai-pegawai di sekolah maupun di yayasan yang hadir secara harian di sekolah maupun di kantor sekolah, itu untuk melaksanakan tatap muka atau program pembelajaran tatap muka terbatas ini. Ya, buat yang sudah vaksin, sudah selesai vaksin 2 kali, karena guru-guru, tenaga pendidikan termasuk komunitas yang prioritas untuk divaksin di awal-awal, sehingga ketika nanti tahun ajaran baru di bulan Juli, seharusnya seluruh guru-guru di Indonesia itu sudah mendapatkan vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Nah, sekolah yang seluruh gurunya sudah melaksanakan vaksin, sudah mendapatkan vaksin, pemerintah justru mewajibkan untuk pembelajaran tatap muka ini, tentu dengan tadi ya prasyarat-prasyarat yang sudah diberikan. Catatannya apa? Catatannya kewajiban ini tidak mengartikan atau tidak menjustifikasi bahwa vaksin menjadi jaminan. Ya, vaksin menjadi obat ampuh untuk mencegah COVID menyerang imun tubuh kita. Ya, tapi ini langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah ini menjadi penekanan bahwa ayo sekolah harus bisa melaksanakan proses pembelajaran dual mode, pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh asinkronus, atau pembelajaran jarak jauh sinkronus, yaitu virtual dengan waktu yang sama tapi dengan tempat yang berbeda. Oke, yang ketiga, ketentuannya adalah orang tua dalam aspek ini boleh memilih. Kalau tadi sekolah yang gurunya sudah divaksin atau pegawai sekolahnya sudah divaksin, wajib melaksanakan proses tatap muka, jadi harus ada tatap muka. Nah, bagi orang tua boleh memilih, sehingga sekolah pun juga harus menyiapkan
untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh bersamaan dengan proses pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan, baik itu secara bergiliran maupun dilaksanakan secara bersamaan. Nah, ketika sekolah melaksanakan proses pembelajaran dual mode tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, orang tua boleh memutuskan untuk memilih apakah mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah atau membiarkan anaknya tetap belajar di rumah secara daring. Nah, ini pun juga ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah dan juga pihak orang tua. Karena 1,5 tahun ini anak-anak belajar secara online, secara daring, belajar secara jarak jauh, belajar dari rumah. Satu sisi ada kenyamanan, ya, anak-anak tidak perlu rapi-rapi di awal hari, pagi-pagi hari, anak-anak tidak perlu datang ke sekolah, tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk datang ke sekolah dan sebagainya. Mungkin di sebagian kecil anak, ada anak yang lebih memilih atau mungkin ada siswa yang lebih menyukai ya proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bagi anak-anak yang lebih menyukai proses pembelajaran jarak jauh atau terlanjur menikmati proses pembelajaran jarak jauh selama 1,5 tahun ini, ketika diminta untuk hadir ke sekolah di tahun ajaran baru, perlu adaptasi, ya, tentu perlu adaptasi di hari pertama atau mungkin pekan pertama atau bahkan mungkin di bulan pertama atau 3 bulan pertama bahkan anak-anak yang seperti ini perlu adaptasi sehingga sekolah dan guru harus siap dan mempersiapkan ya, proses pendekatan, proses adaptasi yang lebih soft, yang lebih humanis, yang lebih menyenangkan tentunya. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Karena apa? Ketika di awal-awal tahun ajaran baru, siswa datang ke sekolah, ini proses hadirnya, proses datangnya itu akan tergambar dan terbayangkan akan sangat kaku. Bagaimana nggak kaku? Sekolah bahkan pemerintah sudah mengatur protokol kesehatan sejak anak berangkat dari rumah, lalu selama proses perjalanan, lalu ketibaan atau kedatangan di sekolah, lalu masuk ke kelas, lalu proses pembelajaran di kelas, proses transisi selama pergantian pelajaran di kelas, lalu juga proses pulang ke rumah, itu semua sudah diatur dengan protokol kesehatan yang kalau dijalankan dengan sangat ketat, pertama ini akan merepotkan, ya, akan merasa repot dan akan terasa lebih risih. Yang kedua, proses pembelajaran di sekolah pun juga saya membayangkan akan sangat kaku, karena anak-anak akan dipaksa untuk tidak berdekatan dengan teman-temannya, dipaksa untuk tidak banyak berbicara secara berlebihan. Guru pun juga mengajar akan sangat hati-hati untuk tidak menyentuh, untuk tidak mendekati anak secara lebih intensif, seperti dengan pembelajaran-pembelajaran biasanya. Ini akan sangat kaku sekali. Lalu juga sangat sebentar. Ya, durasinya tidak lama seperti dengan sekolah-sekolah sebelumnya, yang mungkin biasanya sampai 6 jam atau 7 jam di sekolah, sekarang dipersingkat menjadi 4 atau bahkan 3 jam di sekolah. Waktu yang singkat, tapi dengan protokol kesehatan, dengan prosedur yang sangat banyak sekali, secara tidak langsung yang akan merepotkan, akan membuat risih, ya, akan membuat tidak nyaman dan sebagainya. Lalu juga bertemu dengan teman-teman pun juga tidak bisa secara masif berinteraksi dengan baik, ya, tidak bebas untuk bercanda ria, tidak bebas untuk berinteraksi dan sebagainya. Tentu membuat anak-anak berpikir bahwa lebih baik di rumah belajarnya daripada dengan hadir ke sekolah. Hadir ke sekolah hanya bertemu dengan, ya, mengobati kerinduan bertemu dengan guru, mengobati kerinduan bertemu dengan teman-teman. Selepas itu ya sudah, ya kan? Belajar kita bisa laksanakan di rumah. Nah, kondisi ini sangat mungkin terjadi. Ya, kondisi ini akan sangat mungkin terjadi bagi anak-anak kita, dan guru harus siap untuk mengantisipasi, memberikan sebuah sentuhan-sentuhan yang berbeda kepada anak-anak supaya adaptasinya tidak terlalu lama, adaptasinya tidak terlalu berlarut-larut. Ya. Nah, ini catatan yang harus diperhatikan bagi guru dan juga bahkan orang tua,
ya untuk memutuskan apakah anaknya boleh datang ke sekolah ataupun anaknya tetap belajar di rumah. Jadi pertimbangannya tidak hanya sekedar resiko penularan dan sebagainya, tapi juga adaptasi anak-anak untuk bisa kembali menikmati proses pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Berikutnya, tadi saya bilang kebijakan ini berlaku memang dipersiapkan untuk pelaksanaan tahun ajaran baru, tahun akademik 2021-2022 yang akan nanti berjalan di pertengahan bulan Juli. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah pusat maupun dinas pendidikan setempat atau pemerintah daerah atau seksi pendidikan di kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah. Nah, catatannya adalah bahwa tidak mudah untuk melaksanakan pengawas atau pengawasan, tidak mudah untuk menjaga sebuah proses protokol kesehatan ini tetap bisa berlangsung dengan sangat ketat, ya, dengan sangat baik dan sebagainya. Ya, ini bisa kita lihat dari proses pelaksanaan protokol kesehatan secara umum di tempat-tempat publik, ya, di keramaian-keramaian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, bahkan beberapa pejabat negara pun juga tidak mampu, ya, mengkondisikan untuk mencegah terjadinya kerumunan-kerumunan. Ya, kita tahu berapa kejadian sempat viral, ya, dilakukan atau dialami oleh para pejabat negara yang memang tidak mampu untuk mencegah kerumunan. Itu pada aspek kondisi di tempat-tempat umum. Anak-anak kita pun juga, ya, ketika bermain, ya, sekarang sudah tidak isolasi mandiri lagi di rumah, anak-anak bisa bermain dengan teman-temannya di rumah, di pekarangan rumah, di halaman rumah, sekitaran rumah, bahkan di tempat-tempat yang menjadi titik-titik perkumpulan anak-anak sekolah, menjadi titik-titik perkumpulan anak-anak seusia sekolah, dan mereka bebas, ya, tidak menggunakan masker, tidak ada yang mengawasi, mereka bebas berkerumun, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menegur dan sebagainya. Belajar dari lemahnya pengawasan di publik, ya, di tempat publik oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah setempat dan sebagainya, ini juga harus menjadi perhatian oleh sekolah. Ya, untuk sekolah-sekolah yang perhatian terhadap ancaman COVID, mungkin akan lebih tegas, ya, mungkin akan lebih ketat untuk menerapkan protokol kesehatan. Tapi risikonya tadi, ya, pembelajaran proses tatap muka di sekolah akan sangat kaku, akan memberikan banyak keterbatasan kepada proses interaksi pembelajaran antara guru dan juga siswa. Ya, tapi sekolah-sekolah yang sangat longgar dengan protokol kesehatan, tentu ancamannya adalah kepada proses penularan kepada anak-anak, proses penularan kepada guru-guru, di mana, ya, di sekolah kan kita juga menghadirkan kerumunan dengan berbagai macam keterbatasan atau pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, ini akan sangat krusial pada titik ini, ya. Di daerah-daerah mungkin kasus COVID akan sudah sangat mereda, sudah sangat kecil, sehingga masyarakat beranggapan COVID sudah tidak ada. Tapi di daerah-daerah tertentu ini meningkat, ya, belum reda, belum hilang, dan kasus penurunan COVID masih sangat berbahaya, masih sangat mengkhawatirkan. Nah, ini tentu perlu kebijakan, perlu kebijaksanaan dari para pimpinan sekolah, bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan sangat proporsional, ya, dengan sangat baik, sehingga pertama hak kesehatan anak-anak dan guru-guru tetap terjaga, yang kedua hak atas pembelajaran dan belajar terhadap anak-anak itu juga tetap bisa disalurkan dengan sangat baik. Nah, pengawasan menjadi krusial, tapi kita juga tidak bisa mengandalkan pemerintah ataupun dinas pendidikan yang ada di sekitar kita. Sekolah menjadi titik krusial dalam proses pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya apa? Jangan terlalu mengandalkan pemerintah jika sekolah ingin melaksanakan protokol kesehatan. Tapi juga jangan sekali-kali menggampangkan pandemi COVID ini, ya, bagi sekolah atau kepala sekolah yang memang tidak terlalu perhatian terhadap terjadinya pandemi COVID di tahun-tahun belakangan ini. Nah, ini catatan yang sangat krusial harus kita perhatikan. Ketentuan berikutnya yang harus bisa kita perhatikan adalah
Jika satu saja ada ya siswa atau guru yang terkonfirmasi positif ya selama rentang dilaksanakan proses pembelajaran baik dari hari pertama tatap muka terbatas yang dilaksanakan sampai kepada terjadinya konfirmasi kasus positif ini oleh guru maupun siswa, maka sekolah wajib untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah yang bersangkutan atau di satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, catatannya adalah ya tadi ya orang tua atau bahkan sekolah tidak ingin mendapatkan cap jelek dari masyarakat sehingga kadang ada yang menutupi ya, kadang ada yang menutupi tidak dipublikasikan kepada masyarakat layak atau masyarakat umum ya, cukup orang-orang terbatas yang tahu mengambil langkah-langkah seadanya untuk mencegah penularan dan sebagainya sehingga proses tatap muka tetap dijalankan. Padahal ada warga, siswa maupun guru yang terkonfirmasi positif. Nah, ini juga jangan sampai terjadi kembali kepada pengawasan, tapi kita tidak bisa mengandalkan pengawasan dari pemerintah daerah maupun dari Satgas COVID di masing-masing kecamatan atau di masing-masing dinas, tapi kembali kepada kedewasaan, ya, kembali kepada kebijaksanaan para pimpinan sekolah untuk bisa legowo, ya, untuk bisa secara fair, ya, secara adil menyikapi terjadinya COVID ini. Jika ada satu yang terkonfirmasi positif, maka proses pelaksanaan tatap muka ini dilakukan. Dan sekali lagi ini bukan aib, ya, sehingga tidak perlu ditutupi, tidak perlu takut ketahuan ada warga sekolah kita yang terkonfirmasi positif, sehingga sekolah kita menjadi dicap ya sekolah yang penyebar COVID gitu. Nah, harus tegas ya, harus berani dan jangan sampai mengorbankan anak-anak dan guru hanya karena nama besar sekolah atau menjaga nama baik sekolah. Ini catatan yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah pemerintah daerah pun juga bisa menghentikan, ya, mengambil kebijakan untuk penghentian proses tatap muka ketika pemerintah daerah melihat kasus COVID ini menjadi tidak terkendali di daerah tersebut. Kasus COVID ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam waktu dekat atau waktu-waktu yang sangat dekat, sehingga pemerintah daerah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, cepat dan tegas. Di antaranya adalah mungkin penghentian sementara proses pembelajaran tatap muka di daerah tersebut. Nah, tentu ini sifatnya lokal, ya, pemerintah daerah yang sangat mengetahui kondisi masing-masing dan makanya diberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan. Nah, 7 kebijakan pokok ini menjadi perhatian kita bersama. Ya, kabar gembiranya adalah kita bisa melaksanakan proses tatap muka walaupun terbatas dengan berbagai macam protokol, dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan, dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh sekolah dan harus dipersiapkan oleh sekolah. Mudah-mudahan harapan kita bersama proses transisi, ya, proses pembelajaran jarak jauh yang 1,5 tahun ini dilakukan oleh sekolah dan juga siswa dan guru ini bisa berangsur kita akhiri dan sekolah bisa kembali normal tanpa adanya pembatasan-pembatasan, tanpa adanya protokol kesehatan yang selama ini kita jalankan dan sangat mengganggu, membuat kita tidak nyaman dalam beraktivitas baik di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.